Halo, perkenalkan nama saya Suci Muglestari dari kelas A3 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang MBS, Manajemen Berbasis Sekolah, SDM dan SDA yang sudah ada. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang menggunakan serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. MBS itu kewenangan penuh terhadap pihak sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insan. Yang ke-1, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik. 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. 3, standar proses. 4, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 5, standar sarana dan prasarana. 6, standar pengelolaan. 7, standar pembiayaan pendidikan. 8, standar penilaian pendidikan. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang lebih tahu. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan bisa lebih ditanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sekolah menciptakan transpirasi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah dapat berkompetensi dengan sekolah lain secara sehat. Yang keenam, sekolah dapat cepat merespon aspirasi. Dan yang terakhir, sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Manajemen tenaga kependidikan mencangkup beberapa hal, yaitu 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, dan yang terakhir penilaian pegawai. Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Menurut Mulyasa 2009 bahwa komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi keuangan, 3. Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, 4. Menurut Mulyasa 2009, manajemen berbasis sekolah MBS memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber daya sesuai dengan keperluannya. Prosedur investasi, 5. Prosedur pemeriksaan. Pelajaran, meja kursi, dan juga alat-alat yang lainnya. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan atau pengajaran. Contohnya, taman, halaman, ataupun gedung. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam belajar mengajar. Contohnya, ruang kelas, gedung. Karakteristik MBS. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencangkup keseluruhan aspek. Program kerja, aturan jelas. Yang kelima, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Yang keenam, fokus pada pelanggan, yaitu masyarakat atau siswa. Yang ketujuh, input manajemen, tugas jelas, rencana rinci, dan sistematis. Yang pertama, siswa sebagai masukan utama. Yang kedua, memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang ketiga,
sumber daya tersedia dan juga siap. Yang keempat, staf yang kompeten dan juga berdedikasi tinggi. Yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya sekolah mutu. Yang keenam, sekolah memiliki tim kerja yang kompak. Yang ketujuh, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Yang kedelapan, partisipasi yang tinggi. Dan yang terakhir, sekolah memiliki keterbukaan. Implementasi MBS berdasarkan tinjauan output pendidikan. Yang pertama, prestasi siswa yang tinggi sebagai hasil PBM yang bermutu. Yang kedua, prestasi sekolah akademik dan non-akademik. Tujuan umum MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang tinggi. Manfaat MBS. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, memberdayakan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang terakhir, adanya partisipasi bersama. Sekian penjelasan singkat tentang manajemen berbasis sekolah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.